Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita kembali berziarah ke Maqbarah Ma'la. Insya Allah nanti kita akan berziarah ke makamnya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, lantas ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada Syekh Alawi Al-Maliki, ke kuburannya atau Maqbarah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan juga nanti terakhir di kuburannya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair yang ada di kuburan Ma'la ini. Ini kita masuk dari pintu utama. Lantas yang pertama kali akan kita kunjungi, kita akan merunut dari dekat ya, adalah makamnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Makamnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini terletak di blok nomor 11. Nah, jadi ketika kita masuk, kita langsung belok kiri saja. Lurus belok kiri, kita akan menemukan blok 11 ini. Sampainya ada blok 14. Ini blok 11. Jadi ini makbarah atau tempat makam dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dari blok 11 ini kita urutkan. Jadi dari makam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, blok yang ke-6 ini di awal ya, jadi deret yang kelima di awal ini kita akan lihat makam dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi sedikit sejarah tentang Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini adalah musnidud dunia atau ulama besar dari Nusantara terakhir yang mengajar di Masjidil Haram. Beliau wafat sekitar tahun 1980-an ya. Jadi beliau berpengaruh sekali. Salah satu muridnya yang saat ini masih sugeng itu adalah mufti Mesir, yakni Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mengambil sanad hadis salah satunya dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Baik, mari kita berdoa dulu, setidaknya membacakan Fatihah buat beliau. Semoga amal jariah dari beliau, ilmu-ilmu yang telah ditularkan kepada beliau dari beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan sebaik-baiknya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi dari Syekh Yasin Al-Fadani ini yang di blok 11, kita akan menuju ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali turun menapaki kita akan menelusuri terus bulan Ma'la ini sampai nanti kita akan menemukan blok 25. Jadi sekelumit sejarah dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau merupakan musnidud dunia, jadi pemegang sanad utama di dunia sampai akhir tahun 1980-an. Beliau sangat dihormati baik dari ulama-ulama di Nusantara, di Arab Saudi maupun di dunia. Yang tadi saya ceritakan bahwa salah satu murid beliau adalah mufti dari Republik Islam Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Ketika Syekh Ali Jum'ah itu ditanya tentang hukum rokok, maka Syekh Ali Jum'ah ini menjawab dengan apa yang ia pelajari dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi ceritanya ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya tentang hukum tentang rokok, beliau hanya menjawab, guruku dulu ketika mengajar di Masjidil Haram ditanya tentang masalah rokok, Syekh Yasin hanya menjawab dengan beliau mengambil sisah ya. Mengambil sisah itu mengambil rokok ya, mengambil rokok lantas dinyalakan saja sama Syekh Yasin bin Isa. Itu aja jawabannya. Jadi tidak ada jawaban spesifik, melainkan hanya langsung mempraktekkan bahwa beliau juga merokok, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini. Tadi Syekh Yasin bin Isa salah satu karyanya adalah Hunyatut Thalabah. Jadi Hunyatut Thalabah itu isinya sahabat atau daftar sanad-sanad kitab-kitab yang menjadi rujukan atau yang beliau terima sanad-sanadnya. Itu Hunyatut Thalabah karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kita sekarang menuju ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Makam Syekh Nawawi Al-Bantani itu sangat unik sekali karena beliau itu makamnya menyendiri, bukan seperti blok semacam ini ya, yang banyak sekali satu blok itu makam, tidak. Tapi makam Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyendiri beliau. Dan hebatnya makam Syekh Nawawi Al-Bantani itu batu nisannya itu tidak hanya satu. Kalau kita lihat di sini itu satu batu nisan itu mewakili satu nama.
Baik, kalau Syekh Nawawi itu beliau dari kepala dan sampai kaki juga ada nisannya, itu makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita lihat ini ciri-cirinya, atau kita mau jadi patokan bagaimana mencari makam Syekh Nawawi Al-Bantani, maka carilah bangunan ini. Nah, di bawah bangunan ini tepat itu adalah makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lihat banyak sekali peziarah yang berziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lihat ini bangunan ini patokannya, dan ini adalah makam Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyendiri. Jadi yang menyendiri, tidak ada makam yang lainnya di sebelah sini. Bagaimana cara masuknya? Nah, kita masuknya lewat sini. Nah, lewat jalan ini. Nah, ini kita masuknya lewat jalan ini, pinggir. Jadi lebih tidak perlu melompat ya. Nah, ini kita langsung sampai ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani yang saat ini sedang ramai dikunjungi oleh para peziarah dari Nusantara. Kita lihat tidak ada samping kanan kirinya makam. Ini hebat sekali. Dan Syekh Nawawi nanti akan saya ceritakan setelah kita berdoa sebentar di makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik saudara sekalian, ini adalah makam Syekh Nawawi yang alhamdulillah ketika musim haji ini banyak sekali dikunjungi oleh para peziarah, utamanya dari Nusantara, karena jasa-jasa beliau sampai saat ini tuh masih digunakan oleh para santri-santri di berbagai macam pesantren Nusantara. Salah satu karya beliau yang saat ini masih digunakan yakni Nihayatuz Zain, itu kajian beliau tentang fikih, kitab Nihayatuz Zain ya. Terus lantas karya beliau yang juga fenomenal di bidang tafsir Al-Quran yakni Marah Labid fi Tafsiril Munir, ini juga masih digunakan di pesantren-pesantren di Nusantara. Lantas di bidang fikih yang kecil ya, seperti Sulam Taufiq, ini juga karya beliau yang fenomenal juga, yang masih digunakan di pesantren-pesantren Nusantara. Itu tadi adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah satu pejuang juga, karena beliau mengubarkan anti penjajahan terhadap kerajaan Banten ya, terhadap penjajah Belanda yang saat itu sedang merongrong kekuasaan Kesultanan Banten. Jadi itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita lanjutkan penelusuran kita di Jannatul Ma'la atau kuburan Maqbarah Ma'la ini ya. Kita insya Allah akan menuju ke kuburan dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kita tahu bahwa beliau adalah istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai, yang sangat dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengorbankan segalanya demi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau atau Rasulullah bersabda bahwa Raziqtu hubbaha, Rasulullah itu diberikan rezeki atau seakan-akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nanti di makamnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, di sampingnya kita juga akan melihat makam dari putra pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Qasim ya, yakni Sayyid Qasim bin Muhammad Rasulullah. Nanti akan berdampingan di situ. Jadi bagaimana arah ke kuburan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra? Kita tadi dari masuk lurus saja. Kalau tadi di Syekh Nawawi itu ada di sebelah kiri ya. Kita kembali ke jalan utama dari Ma'la ini, lurus. Lantas kita nanti akan masuk melalui terowongan yang ada di depan kita tersebut. Ini akan menghubungkan kuburan lama Ma'la atau kuburan Ma'la zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah ya, ini yang berada di ujung itu, di ujung nanti, dengan kuburan Ma'la yang baru yang saat ini kita lewati ini. Nanti kita akan menuju ke makam Sayyidatina Khadijah melewati terowongan itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Baik, kita sudah keluar dari terowongan yang menghubungkan kuburan Ma'la yang lama, yakni yang di depan kita, dengan kuburan Ma'la yang baru tadi yang kita lewati. Nah, kalau kita mau ke Sayyidatina Khadijah, kita lurus saja dari terowongan tersebut, lurus mentok sampai nanti kita mendapati pagar besi. Lantas kita masuk ke pagar besi itu, atau di samping di depan pagar besi itu. Nanti jangan ambil yang sebelah kanan ya, jadi yang di tengah itu adalah kuburannya dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ini kita lihat banyak sekali kelihatannya peziarah yang
dari dan mau ke kuburan dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah istri Rasulullah yang paling dicintai. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sendiri itu cemburu dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bahkan ketika Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu sudah wafat, beliau pernah menyampaikan itu kepada putri dari Sayyidatina Khadijah, yakni Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah itu dikomplain dalam tanda kutip ya, bahwa kenapa sih Rasulullah itu mencintai Khadijah. Bahkan beliau sering memberi hadiah kepada teman-teman Sayyidatina Khadijah yang lalu. Lantas Fatimah menyampaikan itu kepada Rasulullah, dijawab bahwa memang Khadijah itu sangat spesial di hati Rasulullah. Dan kita lihat di sini banyak sekali peziarah yang berziarah ke makam Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nah, ini kita lihat mentok tadi lurus, kita akan menemukan pintu. Nah, di sini banyak sekali para peziarah yang berziarah ke makbarah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi setelah kita tadi masuk ya, lantas langsung ke tengah. Ini adalah makbarah dari istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid. Kita lihat di situ, itu adalah makbarah dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra bin Khuwailid. Dan nanti di samping sebelah sini yang tertutup oleh dinding kecil itu adalah makam dari putranya atau putra pertama Rasulullah, yakni Sayyid Qasim. Itu adalah makamnya di situ. Baik, kita akan memanjatkan doa sebentar buat Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Baik, tadi kita telah berdoa ke makbarah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Mari kita lanjutkan ziarah kita ke Jannatul Ma'la ini, Jannatul Ma'la. Kita akan menuju ke salah satu makam ulama besar di Makkah juga pada abad-abad modern, yakni Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga kepada Sayyid Alawi bin Abbas ya, ayah dari Sayyid Muhammad. Bagaimana caranya atau petunjuknya? Kita kembali ke arah jalan jam tadi, lantas sebelah sana tadi sana maaf 103 tadi ya, kita ke 103, maaf. Di blok 103 ini itu adalah makbarah. Ini di blok 103 ini. Lantas kita naik ke atas. Nah, 103 ini. Nah, disinilah makam dari salah satu ulama besar di Arab Saudi, yakni Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nah, ini kalau beliau adalah salah satu guru dari Gus Najih Maimun ya. Mbah Maimun itu sering sekali kalau ke Makkah itu pasti setiap tahun berkunjung bersilaturahim kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nih makbarah beliau ya. Mari kita hadiah Fatihah kepada beliau. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat lil muslimin wa li jami'il muslimin wal muslimat. Baik, dari makbarah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini kita akan melihat atau berziarah berkunjung ke ayah beliau, yakni Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini ditanjai dengan batu yang besar di balik dari atau berseberangan dengan makbarahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Baik, ini adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ini ayah dari Sayyid Muhammad tadi ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke makbarah ulama besar Jawa yang wafat pasca melaksanakan ibadah haji di tahun 2019, yakni Simbah Kiai Haji Maimun Zubair As-Saranji Sarang. Patokannya apa? Patokannya adalah kita turun dari tadi makbarah Sayyidatina Khadijah tadi, kita turun lurus sampai menuju terowongan tadi, tapi kita nggak masuk ke terowongan, kita belok kiri.
Nah, nanti di bagian tembok itu ada tempat duduk yang terbuat dari beton ya, tempat duduk yang terbuat dari beton memanjang begitu. Kita telusuri terus tempat duduk itu sampai terakhir. Maka di seberang dari tempat duduk itu, itulah makbarah dari Kiai Haji Maimun Zubair Saranji. Kita nanti boleh naik, nanti kita lihat ya, karena memang untuk menjaga kestabilan dari makam, kadang-kadang ya, para penjaga makam itu melarang kita naik ke kuburan beliau, karena kita ingat atau kita tahu bahwa kuburan di Makkah itu tidak seperti kuburan di Indonesia ya, yang langsung ditimbun seluruhnya dengan tanah, enggak. Tapi kalau kuburan di Makkah itu ketika kita lubangi lantas tidak dipendam begitu saja, tapi ditutup dengan cor-coran batu begitu, cocoran batu, dan kemudian baru ditutup dengan pasir. Kita lihat itu ada penjaga makamnya yang akan mengusir setiap orang yang akan masuk ke depan nisan dari Syekh Maimun Zubair. Mungkin kalau kita berkunjungnya siang hari atau mungkin di waktu-waktu yang nggak peak season itu mungkin bisa ya, tapi karena di siang hari kita dilarang untuk tapi ya karena mungkin beli atau aturannya karena khawatir nanti ambrol, karena beda ya, sekali lagi beda antara tata cara penguburan di Indonesia dengan di Arab Saudi ini. Kalau di Indonesia itu ditimbun dengan tanah, kalau di Arab Saudi nggak, ditutup dengan cor-coran beton, sehingga kalau umpamanya banyak yang menginjak ke sana maka khawatirnya akan ambles. Kita lihat di situ banyak peziarah yang mendoakan Kiai Maimun itu dari luar. Bagaimana tadi kita lihat ini tembok ini ya, tembok duduk ini dari ya, di baliknya ini. Nah, di baliknya ini itu yang kita lihat batu yang agak bergunduk itu, yang cat-catannya sedikit itu. Nah, jadi dari sini 1, 2, 3, 4 arah saya, depan saya persis ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nomor 4 itulah adalah kuburan atau batu nisan dari Syekh Maimun Zubair. Baik, kita akan hadiah Fatihah kepada beliau sebentar, Syekh Maimun Zubair As-Saranji. Baik, tadi kita dari makam Mbah Maimun Zubair. Jadi ini adalah, atau di sana itu pemakaman Lama Ma'la ya, menjadi pemakaman dari Bani Quraisy. Kita lihat di atas itu ada kebakaran, dan tadi kita lihat ada fire ya, pemadam kebakaran yang mencoba untuk memadamkan kebakaran yang ada di Ma'la. Itu tadi sependek pengetahuan saya tentang makam-makam yang berkaitan erat dengan khususnya Islam, yakni Sayyidatina Khadijah, dan juga perkembangan Islam di Nusantara yang kita sebutkan tadi. Dari depan ada Syekh Yasin bin Abdul bin Isa Al-Fadani, ada kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga ke Syekh Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Jadi kalau kita mau keluar, kita bisa kembali ke jalan masuk kita tadi, atau kita lurus saja, nanti kita akan keluar menuju Hai Sulaimaniyah. Nanti di situ, di pojok situ adalah tempat keluar. Baik, semoga liputan saya kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi para peziarah ke Makbarah Ma'la ini untuk berziarah ke makam-makam yang erat hubungannya dengan penduduk Nusantara atau Indonesia pada khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.